Ya lo guys, balik lagi di channel Rizky Punya Cerita. Kali ini gue udah kedatangan temen gue di sebelah kiri gue, berarti harusnya nih ya. Ini teman gue udah lama ya, teman gue yang harusnya paling paham kalau gue tanyakan topik yang satu ini ya. Topik yang akan gue bawakan kali ini adalah topik yang masih apa ya, istilahnya apa ya? Ya di Indonesia juga rame lah bahasannya, terutama ada komunitasnya sendiri, ada penggemarnya sendiri, ada fansnya sendiri juga. Rame banget ya, walaupun gue udah nggak tahu sekarang serame apa, dulu mungkin gue ngikutin. Nah jadi kali ini gue akan berbicara mengenai tokusatsu. Gue bersama temen gue Arya nih. Gue siapa ya? Ya Arya. Jadi gue backgroundnya, gue cuma fans tokusatsu biasa sih. Cuma kebetulan aja gue dipercaya untuk bikin tulisan di majalah, terus ikut live show, bikin acara, bikin organizer majalah, segala macam. Ya banyak akhirnya kegiatannya jadi yang berhubungan dengan tokusatsu. Oke, nah jadi gue kenal lo tuh tahun berapa ya? 2001 kali ya? Lo beli CD-CD dari gue kayaknya dulu ya? Iya, pokoknya kan gue pertama kali beli CD dari lo nih. Jadi bagi kalian yang belum tahu ya, dulu pertama kali gue kenal tokusatsu itu awalnya dari CD bajakan yang beredar di ini, sebetulnya yang beredar di tukang CD bajakan sebetulnya kan. Itu kan banyak tuh di pasar di mana gitu kan CD. Yang paling banyak waktu itu CD Ultraman kan, CD Ultraman sampai Kamen Rider Kuga kalau nggak salah dulu tuh awal-awal ada kan. Nah terus setelah dari situ minat gue terhadap tokusatsu kan berkembang tuh pada waktu itu ya. Akhirnya gue search sana sini ya, sempat gue inget gak dulu tuh ada salah satu toko online di Bogor, gue lupa namanya apa gitu ya. Pertama kali gue Animax 2000 ya. Itu yes. Animax 2000. Iya, awal-awal gue mesen di situ, terus gue ngerasa nih orang ini toko kayaknya pelayanannya lama banget ya, mungkin karena saking banyak yang pesen juga. Jadi gue mesen satu CD bisa seminggu 2 minggu gitu ya. Jadi akhirnya gue nyari-nyari, akhirnya gue ketemu lo ya. Dulu tuh lo namanya apa ya? Tokusatsu ya, Aceh Tokusatsu. Gue kayak masih nyimpen kartu nama lo zaman dulu tuh kayak itu ya. Nah jadi gue jelasin tadi, mungkin kalau bagi kalian yang denger, jadi Arya ini gue kenal pada waktu itu dia jualan CD bajakan dulu ya, Tokusatsu. Terus moderator forum Tokusatsu di forum Cafe Gaul ya. Forum di Cafe Gaul, terus beranjak ke Multiply, terus juga sering nulis di majalah apa dulu ya? Hot Game ya? Apa sih? XY Kids ya? XY Kids juga, tapi sebelumnya di Anima, Sigma. Oh iya. Majalah Surabaya, majalah game. Iya, Surabaya. majalah game Surabaya pada zaman kemasannya waktu itu tuh ya, Anima, Sigma, sebelum pecah tuh akhirnya tuh ya majalah. Terus abis itu kita akhirnya bikin terjemahan ya. Jadi kita bikin terjemahan dulu tuh Kamen Rider Vice ya kalau nggak salah ya waktu itu ya pertama kali. Terjemahan ini film subtitle. Oh iya, subtitle. Iya, Vice, Sailor Moon, Hurricane ya nggak sih? Gue lupa gue. Hurricane juga. Hurricane, terus Kamen Rider Blade, terus apa lagi ya? Sampai situ ya? Selebihnya belum ada lagi ya? Deka Ranger. Oh, Deka Ranger. Bareng bertiga sama Willy tuh. Terus habis itu kita bikin majalah Henshin ya. Ya, zaman-zaman masih lugu dulu ya. Yang kantornya jauh banget. Kantornya jauh. Kalau gue pikir-pikir tapi ya itu kantor jauh banget ya, asli dari rumah gue. Ya kita bikin majalah dulu namanya majalah Henshin, bagi kalian yang belum tahu juga. Dulu sempat ada majalah Henshin, sekarang udah nggak ada ya majalahnya ya. Ya iyalah, lu yang terakhir di situ bukan? Lah, enggak lah, lu kali. Gue duluan yang cabut. Tapi gue sempat browsing dulu loh soal Henshin. Masih banyak loh yang ngomongin di forum-forum. Di forum masih banyak. Karena menurut gue sekarang udah nggak ada lagi tuh majalah kayak gitu tuh. Dan dulu itu menurut gue jadi the one and only source yang ngobrolin masalah tokusatsu dulu ya. Zaman dulu tuh internet belum bagus kayak sekarang ya kan. Informasi juga kalau kita beli buku juga masih mahal banget ya kan. Belum banyak kan akses dulu kan. Dan Henshin menurut gue lo ingat itu tahun berapa coba? 2005 ya? Bener gak? 2006. Oh 2006 ya, 2006. Wah gila udah lama banget, 14 tahun yang lalu ya. 14 tahun 2006, 2007 sampai tahun 2008 kayak majalahnya tuh eksis ya. Pokoknya dari majalah yang modelnya kecil ya kan, sedikit gua tuh yang kecil terbit sebulan sekali sampai 2 minggu sekali akhirnya kalau nggak salah kan ya. Yang kecil 2 mingguan. Oh yang kecil 2 mingguan.
Oh yang gede akhirnya sebulan tuh. Terus habis itu bikin fans club Tokusatsu ya? Bener nggak? Fans club Tokusatsu Indonesia FCTI masih ada nggak sekarang? FCTI itu sebelum Henshin sebetulnya. Oh gitu timelinenya. Jadi itu pecahan dari Cafe Gaul atau gimana? Cafe Gaul moderator sendiri, cuma terus kan bikin komunitas di Multiply FCTI namanya. Cuma terus, nah itu kan kita join majalah Henshin, di take over tuh kepemilikan. Iya. Jadi komunitas Tokusatsu. Mereka bikin komunitas. Oh FCT. Oh pas bikin majalah Henshin, FCT itu ngikut ke majalah Henshin ya gitu ya? Enggak ya? Aset gue kan jadi dibeli sama majalah. Oh iya benar. Oh dari situ FCTI. Sekarang koleksi lu masih ada nggak berarti? Masih ada dong, harusnya beberapa dong. Ya dikit lah, nggak sebanyak dulu. Masih ada ya. Terus sampai lagi dari FCTI sampai abis FCTI, abis majalah Henshin terus ngapain lagi? Hilang ya kayaknya. Hilang nggak sih? Lu masih ada nggak sih? Kan sempat ada kayak komunitas Tokusatsu yang sempat dulu kayak yang nge-hype banget sampai kayak dipanggil ke acara-acara Jepangan gitu jadi bintang tamu pokoknya jadi nge-hype banget lah Tokusatsu waktu itu, bener gak? Ya 2006 itu setelah majalah Henshin, majalah itu cuma setahun. Sayangnya emang cuma setahun. 2007 itu gue udah mulai masuk kerja di TV. Oke. Oh iya di Trans 7 ya? Trans 7. Oke. Komunitas di luar itu komunitas tetap jalan, komunitas Tokusatsu jalan. Sekarang jadi Toku. Itu anak-anaknya emang aktif banget, mereka yang nerusin bikin komunitas dan segala kegiatannya. Oke. Tapi di TV itu gue nggak lupa sama Tokusatsu juga gue. Misalnya ada acara kayak Empat Mata, mereka mau datengin anak-anak cosplay, anak-anak berkostum gitu. Gue undang Aniki. Aniki itu siapa? Oh yang suka bikin kostum ya, bener nggak? Betul. Dia si Aniki itu sama Animax orangnya sama, Renaldi. Oh, oke. Dia jualan CD juga, terus akhirnya dia bikin komunitas cosplay dan sekarang bikin kostum. Oke, sekarang masih tuh berarti si siapa Renaldi itu masih jalan bikin kostum. Masih banget, dia malah megang officialnya Hasbro, Power Rangers, dia bikin kostumnya Power Rangers. Tapi di luar itu gue masih gue punya tim suit actor yang ngerjain acara live show-nya Bandai Mitra di Perkasa. Oke. Jadi IO-nya gitu ya? Iya, IO sekaligus sampai kostum. Oke. Jadi di tahun 2006 sampai 2009 itu gue sama tim gue yang make kostum asli dari Jepang buat promote Power Rangers Kamen Rider. Jadi awal project itu gue dapat gara-garanya gue dari David. Lo kenal David nggak? Iya tahu David yang Kuga ya dulu ya. Nah, dia kita kan ya namanya fans gitu, tiap ada live show kan nongkrongin nih siapa sih yang pakai kostum gitu, mana kostumnya. Kita orang Indonesia gitu. Dari situ ngulik-ngulik cari kenalan. Gimana caranya lo bisa pakai kostum? Ya, terus tahu kenal orangnya, panitianya siapa. Terus kita ngajuin kalau memang mereka mau perform lagi dengan jumlah banyak orang, kita punya nih orang-orang yang fans yang ngerti gerakannya, yang ngerti gaya-gaya berubahnya. Mending hire kita aja daripada lo bayarin karyawan toko disuruh tinju-tinju nggak jelas, tendang-tendang nggak jelas. Gitu kan. Itu emang tadinya karyawan toko, maksud gue si siapa tuh namanya? David enggak. David enggak dong. David enggak, tapi kalau David karena dia kan Kamen Rider, dia paham banget. Tapi kalau begitu si Kid Station-nya ngeluarin mainan ya. Power Rangers. Iya. Yang keluar kayak waktu itu gue liat Power Rangers yang Gingamen itu apa ya? Gingamen itu Galaxy apa Galaxy gitu kan? Iya, Lost Galaxy. Lost Galaxy. Jadi kayaknya cuma kayak karate itu gitu. Ya ampun, ini apaan gitu. Oke. Sebagai fans hati tergerak gitu ya. Oh iya dong. Apaan karakter jadi badut gini. Oke. Gue cari tahu timnya, IO-nya, orang-orangnya siapa yang, jadi kita propose bahwa kita punya tim yang bisa meranin karakter itu dengan sebenarnya. Oke. Gue ngajak David, Rena, Rio, Willy juga. Sejak kali pertama, Sentai pertamanya Hari Kenjer, Kamen Rider pertamanya itu
Ryuki, tapi Ryukinya kostum lokal, abal-abal, like bikin sendiri. Oke. Terus lanjut ke Kamen Rider. Nah, Kamen Ridernya lucunya punya ini, Kamen Ridernya pakai yang punya Aniki. Oke. Vice. Oke, itu bagus ya berarti harusnya ya. Ya kualitasnya lumayan. Oke. Aniki terus berkembang, setelah itu Aniki juga terus berkembang. Terus selanjutnya kostum asli yang didatengin sama Kid Station itu Kamen Rider Blade. Belum ada film di Indonesia tapi mainannya masuk ya? Ya, Blade masuk. Blade itu masuk tanpa ada seriesnya. Kalau Kamen Rider terakhir kayaknya cuma Blade ya. Tapi kalau si Power Rangers-nya dia lanjut terus tuh dari Hurricaneger, Geki Ranger, Wokenger, terakhir Geki Ranger, Manji Ranger ada, terakhir Geki, 2009 itu. Oke, tapi kalau Sentai mah filmnya setahu gue juga di TV lokal tuh diwakilin Power Ranger tayang terus kan. Gue mau coba, kalau kita ngomongin background lu sendiri, gue mau coba flashback dulu ke awal lu suka sama Tokusatsu tuh apa yang membuat lu itu pertama kali gitu ya kepikiran, gue mau jualan nih di Tokusatsu gitu. Apa yang membuat lu tuh berpikir bahwa pasarnya tuh ternyata ada gitu pada waktu itu? Jadi ceritanya ya sama lah, backgroundnya karena dari kecil gue suka Tokusatsu. Gue nonton Jaban, Sarifan, Google, Power Rangers sampai SMA. Terus ya itu gue nggak tahu ada di Jepang itu masih ada dilanjutin gitu. Sentai ada Kamen Rider gue nggak tahu. Jadi sejak SMA itu gue taunya Power Rangers. Terus di TV taunya ya Satria Baja Hitam. Terus ya udah lost aja, gue nggak begitu ngikutin perkembangan di Jepang gimana, karena kan gue juga nggak ada internet tahun 98 sampai tahun 98. Lo mulai maksudnya oke. Iya, zaman itu kan kita udah tahu Power Rangers. Iya. Power Rangers itu zaman gue SMP kali ya. Zaman kita SMP kali itu. Lo ya mungkin lo SMA, gue SMP kali kalau gue ya. Iya, gue SMA. Ya terus pas udah tahun 2000 itu gue udah kuliah. Udah masuk internet dong. Iya, walaupun masih dial up dong. Bener gak sih? Iya, masih nontonnya dari Real Player. Gila. Iya. Yo Real Player ya. Bener. Nah dari situ udah mulai kenal Tokusatsu lagi. Oh ternyata lanjut ya di Jepang ya. Itu gimana lo bisa menemuin akhirnya ke Tokusatsu gitu tiba-tiba? Apakah lo memang sengaja search bahwa jagoan superhero Jepang terus akhirnya lo ketemu bahwa ternyata banyak? Atau gimana gitu? Gimana lo bisa ketemu itu lagi gitu? Bisa ketemu itu lagi, sebetulnya itu nggak sengaja. Jadi gara-garanya gue putus pacaran. Oke. Wah, zaman kuliah lagi ya? Iya. Jadi dia nganggur, men. Iya. Tadinya biasanya kegiatannya malam minggu ngapel, jalan-jalan. Jadi nggak ada kerjaan, jadi browsing internet. Oke. Terus iseng-iseng dia browsing kan Google udah masuk kalau nggak salah. Belum lah, masih Netscape deh kayaknya. Oh iya, sorry. Masih Netscape Yahoo deh, tahu Netscape Yahoo. Iya, gue suka nongkrong ke toko buku Kinokuniya kan. Itu udah ada udah ada. Tapi masih di Pondok Indah kalau nggak salah, Mas Nayan kalau nggak salah waktu itu ya. Iya, gue liat loh ini ada Google yang baru yang Power Rangers apa gitu kan. Gue browsing, gue mulai browsing dari situ. Oh ternyata lanjut. Dari situ browsing lagi pengen tahu seriesnya kayak apa, ya lewat internet. Terus dari situ dapat link review, link download. Akhirnya browsing, mulai forum Cafe Gaul, Kaskus segala macam kan. Itu anime udah mulai rame waktu itu kan. Tahun berapa tuh? Ya 2000 lah. Iya, kalau Cafe Gaul sih gue rasanya mulai ya. Maksudnya Kaskus waktu itu masih belum terlalu serame Cafe Gaul sih, seinget gue ya. Duluan mana sih Kaskus apa Cafe Gaul ya? Kayak Cafe Gaul duluan deh. Soalnya Kaskus itu setahu gue tahun 2004 ya kalau nggak salah ya. Seinget gue dulu Cafe Gaul, habis itu ada Indo Webster. Antara dua itu deh. Kayak Kaskus tuh belum. Jadi pas Kaskus muncul Indo Webster masih ada, tapi si Cafe Gaul tuh mulai ditinggalin seinget gue ya. Dari browsing ternyata ada nih forumnya
anime tokusatsu di Cafe Gaul. Iya. Man, oke. Tokusatsu. Iya. Terus ya mulailah posting. Ya itu tadi yang akibat gak ada kerjaan. Gak ada kerjaan, jadi browsing balik ke hobi lama. Oh ternyata ada superhero Jepang tuh masih lanjut. Terus cari tahu downloadnya di mana, MP3-nya kan tuh masih MP3 tuh. Lagu-lagu ya MP3. Ya, film-filmnya kayak si Sentai yang tahun itu Go-Go 5, Time Ranger itu bisa nontonnya di mana, cari tahu. Tapi bisa ketemu waktu itu ya, ada memang yang posting, maksudnya satu website yang posting film itu ada ya? Ada, MP3 ada, tapi kalau untuk film itu ya dari forum, dari anak-anak yang udah pada biasa beli, mereka referensi si Animax, Aniki, terus si Kwesakai. Kwesakai itu si Budi Cheung, dia dari Surabaya. Nah uniknya gitu, dia koleksinya lengkap, tapi dia jualan sampai itu film terlarang. Oh iya, zaman dulu populer sekali ya. Apalagi yang tinggal daerahnya tinggal daerah dekat Binus itu ramai sekali di pinggir jalan ya. Oke. Nah, jadi tapi karena dia koleksinya lengkap, gue ngobrol sama si Budi ini. Lu daripada koleksi tokusatsu lo ikut di razia, mending gue amanin deh gitu. Gue yang jualin biar ya nanti kalau penjualan tokusatsu semua dari gue gitu. Ya, gak nyampur sama koleksi lo yang lain. Gitu. I see. Jadi film terlarang maksudnya film JAV ya guys, film JAV ya. Di sini tidak ada sensor, di sini bisa saja ya. Oke. Zaman dulu tuh JAV tuh susah dicari loh, susah. Kalau orang yang nggak tahu linknya susah dicari cuy. Makanya pas begitu ketemu ada yang jual rame waktu itu cuy. Oke. Jadi gitu awalnya. Jadi si kolektor ini, ya, si orang Surabaya ini ya. Orang Surabaya ini, ya udah daripada, misalnya buat ngamanin koleksinya lah ya. Jadi dan lo serain ke gue koleksi lo, nanti gue yang jualin, jadi aman gitu. Orang kalau mau cari satu carinya di gue, bukan ke lo. Nanti kalau search gitu kan koleksi lo yang lain ketahuan nih nanti. Oke. Gue yang jualin barang dia. Oh, awalnya bukan download tapi maksudnya koleksi yang udah didatangin dari Jepang lo copy lagi ya? Ya. Ya, hidup pembajak ya. Tapi setidaknya nggak bajak massal. Kan ada yang bajak massal kayak Ultraman dibajak massal waktu itu kan. Ya kan? Oke. So itulah awal mulanya Aceh. Aceh itu berarti apa? Arya Chung ya berarti ya Aceh ya? Betul. Ya. Arya Chung tokusatsu ya. Itu tahun like 2000-an awal. Nah, dari situ waktu itu film apa yang pertama kali lo apa ya, bukan promosi nih, maksudnya yang banyak dicari orang yang dibeli itu pada waktu itu apa ya? Kan rata-rata orang-orang yang mulai internet yang udah pada bisa browsing itu ya karena mereka dapat informasi terbaru bahwa serial yang ditayang itu ya Go Ranger, Time Ranger, Go 5 itu memang yang di serial yang tayang di tahun-tahun itu. Oke. Wah ingat banget, tapi gue juga pas pertama kali beli di Animax itu ya, Animax 2000 itu adalah gitu, karena gue sudah mendapatkan lengkap Kuga itu dari bajakan massal ya. Bajakan kopap tuh, kopian pabrik tuh, itu jadi lengkap tuh sih. Kalau nggak salah juga waktu itu kan si David kayaknya nerjemahin kalau nggak salah Kuga ya katanya, bener gak? Katanya, tapi ya kan? Lupa. Jadi gue ingat banget tuh terjemahannya bahasa Indonesia, makanya kenapa itu populer kan? Karena ditayangin juga Kuga di apa namanya? Jadi gara-gara Kuga tampil di RCTI itu setiap jam 7 malam kalau nggak salah waktu itu ya. Jam 7 malam tuh kan kalau nggak salah Kuga terus populer, terus muncul bajakannya dan bajakannya juga terjemahan Indonesia. Walaupun beberapa parts itu nggak ada terjemahannya karena mungkin nggak tahu terjemahannya apa gitu, jadi tiba-tiba lagi nonton terjemahan tiba-tiba terjemahannya hilang, nggak ada, terus ada lagi hilang lagi gitu. Nah dari situ gue coba explore lagi di situ. Kalau gue kenalnya dari situ, jadi dari kopian bajakan massal yang ada. Setelah itu gue nemuin ini juga soalnya Ultraman 3 waktu itu ada Kuga, ada Ultraman 3 karena kedua serial itu kalau Ultraman 3 diputar di Indosiar, si Kuga diputar di RCTI waktu itu. Ya, dia Ultraman 3 Dynagaya itu hype banget gitu. Iya. Itu kayak membangkitkan kembali tapi fans baru.
Tapi masih menurut gue sampai sekarang juga ceritanya tuh dewasa gitu, ceritanya nggak kayak ya sampai sekarang kebetulan karena anak gue juga suka Ultraman, jadi gue ngikutin Ultraman sampai yang terbaru ini kan, yang apa Z gitu, Ultraman Z kan. Jadi gue udah mulai perhatiin dari mulai kayak Ultraman Hikari ya, apa sih Ultraman yang Ginga, Ultraman Ginga, Ultraman Ginga X, terus Ultraman apa lagi tuh, Rubu ya kalau nggak salah ya. Nah itu tuh gue ngikutin tuh, dan itu ceritanya tidak seberat gue dulu nonton Tiga Dyna Gaia tuh kan. Maksudnya topiknya tuh dibawa berat gitu, topiknya gitu, kayak apalagi kalau Ultraman Gaia gitu kan kayak pencemaran bumi lah apa, maksudnya berat banget gitu topiknya gitu loh. Oke, nah jadi mungkin kalau lo tanya ke anak lo mungkin Ultraman Z berat kali. Oh gue belum, terus terang gue baru nonton episode 1 sih, gue belum coba nonton lagi, baru dan kebetulan juga Taiga juga baru diputar di RTV ya, baru diputar di RTV, jadi gue lagi nonton itu lagi kan, karena semakin masalahnya tuh kalau anak gue nonton ya pasti minta aksesorisnya tuh banyak gitu. Jadi sebisa mungkin ditahan dulu nonton yang baru ya, yang lama dulu aja ditonton gitu, karena kalau nggak seserahannya banyak.